Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Lucy Kanti Rahayu Eskom Mkom selaku dosen pengampu mata kuliah riset operasional. Pada presentasi kali ini, kelompok kami akan menyampaikan materi yang berjudul metode metode Vogel Approximation Method. Sebelum masuk Sebelum masuk ke sesi penyampaian materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama ada saya sendiri, Amanda Kayla dengan NIM 642111566. Yang kedua ada Christopher Evino dengan NIM 642124999. Yang ketiga ada Devi Alfiani dengan NIM 642111394. Yang keempat ada Haikal Fikri dengan NIM 642111433. Yang kelima ada Siti Hoirunisa dengan NIM 642111432. Latar belakang. Metode transportasi adalah metode yang digunakan untuk mengatur distribusi dari sumber-sumber yang menyediakan produk yang sama ke tempat-tempat yang membutuhkan secara optimal. Alokasi produk ini harus diatur sedemikian rupa, karena terdapat perbedaan biaya-biaya alokasi dari satu sumber ke suatu tempat tujuan. Kasus transportasi timbul ketika suatu perusahaan mencoba menentukan cara pengiriman atau distribusi suatu jenis barang atau item dari beberapa sumber atau lokasi penawaran ke beberapa tujuan. Lokasi permintaan yang dapat meminimalkan biaya. Selanjutnya ada rumusan masalah. Yang pertama ada apa pengertian metode Vogel Approximation Method. Yang kedua, bagaimana langkah pengerjaan metode Vogel Approximation Method. Yang ketiga, bagaimana cara menyelesaikan permasalahan transportasi dengan metode Vogel Approximation Method. Pengertian metode Vogel Approximation Method yaitu yang disingkat VAM. Metode Vogel Approximation Method merupakan metode heuristik untuk memecahkan masalah transportasi. Ini adalah metode yang relatif sederhana yang dapat digunakan untuk cepat menemukan solusi awal yang baik untuk masalah transportasi. VAM tidak dijamin untuk menemukan solusi optimal, tetapi seringkali sangat dekat. Metode ini dimulai dengan mengidentifikasi baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar yang merupakan perbedaan antara biaya transportasi terkecil dan kedua terkecil di baris atau kolom tersebut. Metode tersebut kemudian mengalokasikan sebanyak mungkin pasokan ke sel, baris, atau kolom itu dengan biaya transportasi terkecil. Selanjutnya ada langkah-langkah pengerjaan metode Vogel Approximation Method. Yang pertama, menyusun kebutuhan kapasitas masing-masing sumber dan biaya pengangkutan ke dalam matriks. Yang kedua, hitunglah selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, dinamakan dengan biaya penalti. Yang ketiga, pilih baris atau kolom dengan biaya penalti terbesar. Jika biaya penalti pada baris atau kolom adalah sama, pilih biaya penalti yang mempunyai nilai biaya transportasi paling rendah. Yang keempat, dari sel yang sudah dipilih, alokasikanlah jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Yang kelima, ulangi langkah di atas dengan menghilangkan baris atau kolom yang sudah terpenuhi sehingga seluruh permintaan dan kapasitas terpenuhi. Dan yang terakhir, hitunglah total biaya yang diperoleh. Cara menyelesaikan permasalahan transportasi dengan metode Vogel Approximation Method atau disebut VAM. Ada contoh studi kasusnya. PT Sentosa mempunyai 3 buah pabrik yaitu W, H, dan P. Perusahaan tersebut menghadapi masalah alokasi hasil produksinya dari pabrik-pabrik tersebut ke gudang-gudang penjualan di gudang A, B, dan C. Diketahui tabel kapasitas pabrik sebagai berikut. Pabrik W mempunyai kapasitas produksi tiap bulannya 150 ton, pabrik H mempunyai kapasitas produksi tiap bulannya 175 ton, pabrik P mempunyai kapasitas produksi tiap bulan 275 ton. Dengan jumlah kapasitas produksi tiap bulannya dari pabrik W, H, dan P yaitu 600 ton. Yang B diketahui tabel kapasitas kebutuhan gudang sebagai berikut. Gudang A mempunyai kebutuhan gudang tiap bulannya 200 ton,
Gudang B mempunyai kebutuhan gudang tiap bulan 100 ton. Gudang C kebutuhan gudang tiap bulannya 300 ton dengan jumlah 600 ton. C. Dengan tabel biaya angkut sebagai berikut. Pabrik W mempunyai biaya tiap ton di gudang A 6, gudang B 10, gudang C 12. Pabrik H mempunyai biaya tiap tonnya di gudang A 16, gudang B 15, gudang C 9. Pabrik P mempunyai biaya tiap tonnya di gudang A 4, gudang B 9, gudang C 13. Maka biaya transportasi menggunakan metode FAM adalah sebagai berikut. Pabrik W di gudang A6, gudang B10, gudang C 12 dengan QS 150. Pabrik H di gudang A16, gudang B15, gudang C9, QS-nya 175. Pabrik P di gudang A4, gudang B9, gudang C13 dengan QS 275. Maka QD dan QS mempunyai jumlah 600. Selanjutnya yaitu cara penyelesaiannya. Yang pertama yaitu menghitung selisih antara dua biaya terkecil dari setiap baris dan kolom, yang dinamakan dengan biaya penalti atau opportunity cost. Pada pabrik W, biaya angkut terkecil adalah 6, dan nomor 2 dari yang terkecil adalah 10. Jadi nilai penalti dari baris dan kolom tersebut adalah pabrik W sama dengan 4, pabrik H sama dengan 6, pabrik P sama dengan 5, gudang A sama dengan 2, gudang B sama dengan 1, dan gudang C sama dengan 3. Dari sel yang sudah dipilih, selanjutnya yaitu mengalokasikan jumlah barang sejumlah dengan nilai maksimum dari kapasitas maupun permintaan kolom atau baris. Setelah menentukan penalti terbesar yaitu pabrik H. Maka pada pabrik H biaya angkut segi 4, H sama dengan 16, HB sama dengan 15, dan HC sama dengan 9. Maka yang terkecil adalah biaya pada segi 4 PC. Maka di baris PC diisi dengan nilai 25 sesuai dengan kapasitas pabrik H. Next. Selanjutnya yaitu selisih terbesar pada pabrik H yang senilai 6. Pada pabrik PC sisa QD sebesar 275 dan sebelumnya sudah terisi sebesar 25. Maka pabrik P dan pabrik WC sudah terpenuhi. Next. Untuk memenuhi QS dan QD pada WB dan HB, maka masing-masing kolom ditambahkan senilai 50. Untuk WB 50 dan untuk HB 50. Jadi, matriks alokasi dengan metode Vogel approximation atau yang disebut dengan FAM seperti tabel berikut. Selisih terbesar terdapat pada pabrik W senilai 4. Untuk memenuhi QS dan QD pada WA dan HA, maka angkanya ditambahkan yaitu masing-masing senilai 100. Untuk WA 100 dan untuk HA juga 100. Next. Setelah terisi semua, maka biaya transportasi yang harus dibayar adalah sebagai berikut. Z sama dengan 100 dikali 6, ditambah 50 dikali 10, ditambah 100 dikali 16, ditambah 50 dikali 15, ditambah 25 dikali 9, ditambah 275 dikali 13.
Z sama dengan 600 ditambah 500 ditambah 1.600 ditambah 750 ditambah 225 ditambah 3.575. Z sama dengan 7.250. Kesimpulannya yaitu metode Vogel Approximation Method atau yang disebut dengan FAM dapat membantu perusahaan memahami biaya yang terkait dengan produk dan manfaat yang diperoleh dari produk atau jasa yang ditawarkan. Dengan metode Vogel Approximation Method, perusahaan dapat menentukan apakah produk yang mereka tawarkan bernilai atau tidak. Pada contoh studi kasus dalam menentukan biaya transportasi pada PT Sentosa dengan metode Vogel Approximation Method, diperoleh hasil sebesar 7.250. Baik, untuk penyampaian materi telah selesai. Demikian presentasi yang dapat kami sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.